Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Irvia Eriza MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Muhammad Raihan Fatoni, Muhammad Farhan Pratama, Muhammad Wildan, Nadini, dan saya sendiri Nur Asiyah. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang teori, produksi, dan konsumsi dalam ekonomi Islam. Adapun pengertian produksi dalam ekonomi Islam adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplor sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Produksi adalah mengolah alam sehingga tercipta bentuk terbaik yang mampu memenuhi kemaslahatan manusia. Dari teori tersebut sangat diharamkan memproduksi sesuatu yang merusak akidah yang sahih dan akhlak yang utama, sehingga segala sesuatu yang melucuti identitas umat, menurunkan nilai agama dan akhlak, menyibukkan dengan hal-hal yang menjatuhkan daripada dunia maupun akhirat. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, adanya kegiatan produksi harus dilandasi oleh nilai-nilai Islam dan sesuai dengan kemaslahatan. Tidak memproduksi barang atau jasa yang bertentangan dalam penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harga. B. Prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan. C. Kegiatan produksi harus dilihat dengan aspek keadilan sosial, zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Yang D. Mengolah sumber daya alam secara optimal, tidak boros, berlebihan, dan merumbakan dan merusak lingkungan. Yang E. Distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengolah. F. Di dalam produksi, produsen tidak hanya mengejar keuntungan maksimum saja, tetapi juga produsen harus mengejar tujuan lebih luas sebagaimana tujuan ajaran tersebut. Untuk materi yang selanjutnya yaitu adanya faktor-faktor produksi. Di sini ada tanah, tenaga kerja, modal, manajemen produksi, teknologi, dan bahan baku. Pengertian konsumsi dalam Islam. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaan sebagai hamba Allah SWT. Untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat, dalam Al-Quran dan hadis membicarakan mengenai konsumsi dalam Islam, yaitu salah satunya sebagai berikut. Artinya, hak anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap atau memasuki masjid, maka dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama, prinsip keadilan, yaitu mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang oleh hukum. Yang kedua, prinsip kebersihan, yaitu makanan yang dikonsumsi haruslah baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor, juga tidak menjijikkan sehingga merusak selera. Yang ketiga, ada prinsip kesederhanaan, ialah prinsip yang mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minum tidak berlebihan. Yang terakhir ada prinsip kemurahan hati. Dengan menaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan minum makanan dan minuman halal yang disediakan. Ya, ini selanjutnya saya Muhammad Wildan. Di sini saya akan menjelaskan tingkat konsumsi dalam Islam. Tingkat konsumsi yang pertama yakni al-mutadani. Konsumsi pada tingkat ini ialah tingkat konsumsi seseorang
atau rumah tangga yang hanya bisa memenuhi sebagian kecil saja dari kebutuhannya. Yang kedua, tingkat konsumsi Sadramki. Tingkatan konsumsi pada level Sadramki merupakan tingkatan konsumsi di mana rumah tangga atau seseorang tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokoknya saja. Yang ketiga, tingkat konsumsi Al-Kifayah atau Al-Qanaah. Rumah tangga atau masyarakat yang konsumsinya pada level Al-Kifayah adalah rumah tangga atau masyarakat dengan kondisi ekonomi di atas miskin atau hidup dalam kondisi cukup atau sederhana. Yakni selanjutnya yang keempat, tingkat konsumsi As-Sarat. Tingkatan pada level As-Sarat merupakan tingkatan konsumsi yang cenderung berlebihan dan boros. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.